Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 2 Juni 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Soal sengketa RM Padang, kuasa hukum Soplanit sebut laporan keliru tantang gugat ke pengadilan. Tim kuasa hukum ahli waris almarhum Yohan Tommy Soplanit akhirnya angkat bicara terkait laporan pengaduan sengketa rumah dan lahan yang kini menjadi lokasi rumah makan Padang Hidayah di kawasan Jembatan Batu, Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Kuasa hukum yang terdiri dari Noya Fileo Pistos, kemudian Asnat C. Polatu, dan Maurits Latumeten menilai laporan yang diajukan Tince Soplanit ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tersebut tidak tepat karena objek tanah yang dipersoalkan telah memiliki dasar kepemilikan yang sah dan kuat secara hukum. Menurut mereka, kepemilikan lahan tersebut didukung oleh sertifikat tanah nomor NIB titik 25 titik 05 titik 3703.0 atas nama Rivaldo Soplanit, akta jual beli tertanggal 19 September 1990 atas nama Yohan Tommy Soplanit, serta bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dilakukan secara berkelanjutan selama puluhan tahun. Ia menjelaskan tanah tersebut diperoleh melalui transaksi jual beli yang dilakukan Yohan Tommy Soplanit dengan pemilik awal pada tahun 1990. Sejak saat itu, keluarga Soplanit menguasai dan menempati lahan tersebut secara terus-menerus tanpa pernah kehilangan hak atas objek dimaksud. Menurut Asnat, selama lebih dari 3 dekade, keluarga Soplanit juga melaksanakan kewajiban sebagai pemilik tanah dengan membayar PBB kepada negara hingga Yohan Tommy Soplanit meninggal dunia. Saat ini lanjut dia hak atas tanah tersebut telah tercatat atas nama Rivaldo Soplanit sebagai ahli waris. Karena itu pihaknya menilai laporan yang diajukan ke kepolisian tidak memiliki unsur pidana dan lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme perdata apabila memang terdapat pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Asnat bahkan secara terbuka mempersilahkan pihak yang mengklaim sebagai pemilik atau ahli waris untuk menguji kepemilikan tersebut melalui pengadilan. Menurut dia, sertifikat hak milik yang saat ini dipegang ahli waris masih memiliki kekuatan hukum penuh karena belum pernah dibatalkan maupun dinyatakan tidak sah oleh lembaga peradilan. Pihaknya juga berencana menyampaikan seluruh dokumen kepemilikan kepada penyidik sebagai dasar bahwa perkara tersebut merupakan sengketa keperdataan. Sebelumnya diberitakan sengketa rumah dan tanah seluas 255 meter persegi yang kini menjadi lokasi rumah makan Padang Hidayah di kawasan Jembatan Batu resmi dilaporkan ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada 26 Mei 2026. Laporan tersebut diajukan oleh ahli waris almarhum Matei Soplanit melalui kuasa hukum yang dipimpin Brian Karyu. Dalam laporan pengaduan, pelapor menduga terjadi penjualan sepihak terhadap aset yang mereka klaim sebagai harta warisan keluarga tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Pelapor menyebut tanah tersebut dibeli secara bertahap dari pemilik awal Andreas Pesi Warisa sejak tahun 1985 hingga 1990. Meski akta jual beli nomor 21 tahun 1990 tercatat atas nama Yohan Tommy Soplanit, mereka mengklaim pembelian dilakukan untuk kepentingan seluruh ahli waris almarhum Matei Soplanit. Perselisihan semakin menguat setelah aset tersebut disewakan dan kemudian diduga dijual tanpa pembagian hasil kepada seluruh ahli waris sebagaimana kesepakatan damai yang disebut pernah dibuat pada Januari 2024.
Selain mempersoalkan dugaan penjualan sepihak senilai 1,5 miliar, pelapor juga mempertanyakan munculnya akta jual beli baru tertanggal 30 Desember 2025 serta sejumlah dokumen yang dianggap tidak diketahui oleh seluruh ahli waris. Hingga kini laporan pengaduan tersebut masih dalam tahap penanganan dan menunggu tindak lanjut dari pihak kepolisian. Jadi menurut kami kuasa hukum, laporan yang mereka laporkan kemarin itu adalah keliru. Kenapa dibilang keliru? Pertama, sertifikat hak milik atas nama Rivaldo Soplanit. Rivaldo adalah ahli waris dari Tommy Soplanit. Nah, Tommy Soplanit ini di tahun 1990 telah melakukan jual beli antara Tommy dengan pemilik tanah awal Pesuarisa. Nah, 36 tahun lamanya tanah ini sudah menjadi hak milik dari Tommy Soplanit. Jadi yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari Tommy Soplanit adalah ahli waris, istri dan anak-anak. Selama mereka hidup dan berdiam di atas tanah itu, mereka melakukan pembayaran pajak ke negara, PBB, sampai dengan meninggalnya Tommy Soplanit. Nah, jika ada pihak lain yang menyatakan bahwa objek itu adalah milik mereka, silakan mereka gugat ke pengadilan tentang jual beli ini. Mereka silakan gugat ke pengadilan. Karena itu kami juga akan menyampaikan ke pihak kepolisian bahwa dasar kepemilikan ahli waris adalah sertifikat hak milik yang belum pernah diganggu gugat, belum pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan manapun. Jadi menurut hukum, sertifikat ini adalah bukti hukum kuat pemilik sertifikat. Ya. Kami juga akan menyampaikan kepada Pak Kapolres untuk perkara ini tidak bisa dilanjutkan karena ini terkait dengan sengketa perdata. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah ahli waris. Sementara jual beli tahun 1990 itu sah atas nama Tommy Soplanit dan sudah menimbulkan sertifikat hak milik. Karena dia sudah meninggal, anaknya sekarang yang mewarisi. Jadi sertifikat hak milik atas objek tanah itu adalah Rivaldo Soplanit. Itu saja. Ini melahirkan ini. Ya. Dari sini baru keluarlah sertifikat hak milik. Jadi kalau prosesnya sebetulnya mana ahli waris, pembeli, penjual, ahli waris semua tanda tangan. Ya. Jadi Sertifikat hak milik atas nama Rivaldo Soplanit. Tribuners di Perindak Maluku tertibkan pedagang di area parkiran Pasar Madika kini bersih total. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku kembali menertibkan pedagang di Pasar Madika Kota Ambon, Maluku, Jumat 29 Mei 2026. Penertiban telah berlangsung selama 2 hari tepat di area depan Gedung Baru Pasar Madika, merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat. Penertiban ini melibatkan aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP. Proses berlangsung aman dan terkendali. Pantauan tribunambon.com terlihat area parkiran sudah bersih dan dipagari dengan kawat duri. Lantai dasar gedung pun sudah dipenuhi pedagang yang menempati keseluruhan los. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Jais Eli mengatakan penertiban ini guna menempatkan pedagang yang berjualan di luar gedung agar menempati los yang tersedia di dalam pasar. Ditegaskan area parkir yang sebelumnya ditempati pedagang tidak diperuntukkan untuk melapak. Lanjutnya penertiban berlangsung lancar dikawal aparat Kodam 15 Patimura. Dirinya berharap pedagang melaksanakan ketentuan pemerintah dengan baik dengan menggunakan fasilitas yang tersedia.
Tribuners, penataan Pasar Mardika kembali digencar penertiban di samping kiri dan kanan gedung. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku kembali menertibkan pedagang di Pasar Mardika, Kota Ambon, Maluku, Senin 1 Juni 2026. Penertiban kali ini menyasar area jalan di samping kiri kanan gedung yang sebelumnya digunakan pedagang untuk berdagang. Setelah sebelumnya proses penertiban dilakukan pada area parkiran Pasar Mardika yang berlangsung selama 2 hari. Penataan ini merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat. Pantauan tribunambon.com, sejumlah petugas Satpol PP bersama aparat TNI dan pegawai Disperindak Maluku melakukan penertiban menggunakan pengeras suara. Mereka memberikan waktu kepada pedagang untuk membersihkan area tersebut. Tanpa ada perlawanan, pedagang mulai mengangkat barang dagangan mereka. Sementara itu, pantauan pada area parkir di depan gedung pasar terlihat masih bersih dan tertata. Area tersebut sudah difungsikan sebagai area parkir dan tidak diperkenankan untuk berdagang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku, Jais Eli, mengatakan penertiban ini guna menempatkan pedagang yang berjualan di luar gedung agar menempati los yang tersedia di dalam pasar. Ditegaskan area parkir yang sebelumnya ditempati pedagang tidak diperuntukkan untuk melapak. Selanjutnya proses penertiban akan berlanjut pada area belakang pasar dan samping kiri kanan gedung sebelahnya. Jais berharap pedagang melaksanakan ketentuan pemerintah dengan baik dengan menggunakan fasilitas yang tersedia. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Tepat hari lahir Pancasila, warga Maraina tolak penetapan batas Taman Nasional Manusela oleh BPKH. Bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila Senin 1 Juni 2026, warga negeri Maraina, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah menggelar aksi penolakan terhadap penetapan tapal batas Taman Nasional Manusela. Batas Taman Nasional yang ditetapkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH yakni berjarak 500 meter dari negeri Maraina sejak tahun 2022. Mulanya pertemuan antara tua-tua adat Saniri Negeri Maraina pada Sabtu 30 Mei 2026 dilanjutkan Minggu 31 Mei 2026. Warga berkumpul guna membahas aksi penolakan. Aksi yang melibatkan tua-tua adat Saniri Negeri, pemuda, perempuan, dan anak-anak puncaknya berlangsung di pintu masuk negeri Maraina Senin 1 Juni 2026. Dalam aksi itu, masyarakat membentangkan sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan terkait penetapan batas kawasan yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH sejak 2022. Pemuda adat Maraina, Arter Ropen, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses penetapan batas kawasan yang berdampak langsung terhadap wilayah adat mereka. Menurut dia, sebelum aksi dilakukan, para tua-tua adat dan Saniri Negeri telah menggelar pertemuan pada Sabtu 30 Mei 2026. Hasil pertemuan tersebut kemudian dibahas kembali bersama masyarakat pada Minggu 31 Mei 2026 hingga menghasilkan keputusan untuk melakukan aksi penolakan. Masyarakat menilai penetapan batas kawasan konservasi harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang telah lama mendiami dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Dalam aksi itu, masyarakat menyampaikan 5 tuntutan utama, yakni mengembalikan batas Taman Nasional Manusela ke batas awal, kemudian menolak batas 500 meter dari negeri Maraina, meminta transparansi terkait batas kawasan, menghentikan aktivitas Balai Taman Nasional atau BTN Manusela dan BPKH di tanah adat sebelum ada kejelasan, serta mendesak pemerintah daerah mengesahkan peraturan daerah atau Perda Adat. Arter menegaskan masyarakat tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah dan pihak terkait guna mencari solusi yang menghormati hak-hak masyarakat adat.
Kalau kalau dong sudah dewasa saya nggak apa-apa, tapi ini masih kecil SMP sekarang ini. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 2 Juni 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.